Selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa untuk mengawali kebaktian Minggu Raya. Bapa kami yang di surga, agung dan mulia nama-Mu, besarlah perkasalah kuasa-Mu dalam hidup kami. Tiada terukur kasih-Mu bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah tangan yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Pada saat hari ini kami datang ya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh pergumulan, dengan penuh persoalan. Kami bawa semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin di saat kami membawa dengan ketulusan dan kejujuran, Engkau melihat hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami, pendengaran akan firman Tuhan yang menumbuhkan iman, teguhkan dalam hidup kami. Terimalah pertobatan kami, ampunilah segala pelanggaran dosa-dosa kami, kuduskan dan sucikan hidup kami sehingga kami layak menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian Minggu Raya Jemaat GB Karawaci baru di dalam tangan pengajar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tanggalkan sejenak kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa jiwa kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Di setiap masa kehidupan kami, Bapa, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, Tuhan, selain tiada yang lain daripada Tuhan. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau sepenuhnya Tuhan. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
biasa. Tuhan selalu beserta kita di dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kompak bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Setuju? Oke, ikuti catatan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Amin.
Tuhan Raja Mulia, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarkan benih firman Tuhan tertanam di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita. Iman kami mengatakan Tuhan, sekali Engkau tetaplah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai masa tua kami Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan, Kau selalu besertaku Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, pujilah Kau selamanya. Setiap musim
Iman percaya kami, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kami hari ini, apapun yang terjadi atas dunia hari ini, keguncangan-keguncangan yang terjadi hari ini, tapi kami mau mendeklarasikan dalam hati kami, dalam hidup kami, sekali Yesus tetap Yesus. Mau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu, berbicara atas kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bersikap seperti yang sudah Tuhan tentukan, supaya kami berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut maunya Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, hati kami, pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu menjadi tumbuh dan berbuah, dan menghasilkan buah yang tetap, buah yang lebat, yang dapat dinikmati. Dan di sana kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih untuk tim pemusik, pemain tamborin yang pagi hari ini sudah menginjek kita dengan semangat, dengan sukacita. Haleluya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah keluarga yang menjadi saksi. Keluarga yang menjadi saksi. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ada dua lembaga yang secara khusus pembentukannya, pendiriannya diinisiasi langsung oleh Tuhan. Yang pembentukannya diinisiasi langsung oleh Allah. Yang pertama adalah keluarga. Dalam Kejadian pasal 1, bagaimana Tuhan menciptakan Adam, lalu dia memberikan pendamping atasnya, penolong atasnya, yaitu Hawa. Maka terbentuklah keluarga pada waktu itu. Sedangkan yang kedua, lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, adalah gereja. Dalam Matius 6, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi ada dua lembaga ini yang pembentukannya diinisiasi langsung oleh Tuhan. Sebab itu, dua lembaga ini yang selalu menjadi sasaran setan untuk dimatikan, untuk dirusak, dipecah belah, sehingga tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Gereja dan juga keluarga disimpangkan oleh setan supaya tidak mencapai tujuan seperti di mana Tuhan kehendaki pembentukan gereja dan pembentukan keluarga itu. Kerusakan atas gereja, sebenarnya gereja ini pada mula-mula setan menyerang gereja melalui sesuatu yang di luar gereja. Penganiayaan, kesulitan, kesukaran, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang tidak beriman, dan juga pemerintah pada waktu itu. Tapi gereja solid, gereja saling membangun, tidak terpecah. Tapi dasar setan ini, saudaraku, punya cara yang licik. Akhirnya serangannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Di dalam gereja sendiri, akhirnya terjadi guncangan. Ada orang-orang yang kemudian dipakai oleh setan untuk menghancurkan gereja. Maka terjadilah skisma pertama, perpecahan. Skisma pertama yang terjadi pada tahun 1054, tahun 1054. Gereja terpecah antara gereja barat dan gereja timur. Gereja yang gereja yang universal, yang Katolik itu terpecah. Gereja barat mempertahankan nama Katoliknya. Jadilah gereja Katolik Roma yang ada di Vatikan hari ini, dan yang sampai hari ini ada. Gereja timur terbagi menjadi 3. Ada
ada gereja Katolik Syria, ada gereja Koptik di Alexandria, Mesir, Yordan, dan ada gereja Ortodoks yang ada di Rusia, Armenia, dan lain sebagainya. Tidak cukup di situ, skisma kedua terjadi tahun 1517, gereja Barat pecah lagi, yang dipromotori oleh Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli. Maka terbentuklah gereja Protestan. Muncul gereja baru aliran Lutheran. John Calvin membuat gereja Reform, dan Zwingli dengan gerakan Metodisnya. Dari semua itu terus berjalan, terpecahlah kemudian banyak denominasi gereja. Gerakan Pentakosta datang di Toronto. Setelah gereja Pentakosta ternyata masih ada lagi reformasi berikutnya, sampai gerakan hari ini karismatik, sampai di kita hari ini. Banyak prosesnya, dari banyak hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan tetap mengerjakan sesuatu yang baik. Ada kemurnian yang terus Tuhan kerjakan tentang bergereja. Lalu bagaimana dengan keluarga? Keluarga, kerusakannya sudah sejak dari zaman Taman Eden, saudara. Sampai hari serangan kerusakan dalam keluarga terjadi dari Taman Eden. Keluarga pertama sudah dirusakkan oleh iblis. Oleh karena itu, dalam pelayanannya yang pertama, ketika Yesus melakukan misi pelayanannya, maka pertama-tama yang menjadi concernnya adalah keluarga. Sebab itu mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah di pesta perjamuan di Kana, pesta kawin di Kana. Jikalau kerusakan pertama mulai dari keluarga, maka Yesus mengambil tindakan pemulihan juga dimulai dari keluarga. Hari ini kita fokus berbicara tentang keluarga. Apa yang dapat kita pelajari dari Nats yang hari ini kita dapat, yaitu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Mari kita baca ayat ini. Slide selanjutnya Kak Devan. Ya, kita buka dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 kita mulai baca dari ayat yang ke-29. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oke, kita fokus di 3 ayat ini, 31, 32, 33. Dikatakan apa? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalamnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan seisi keluarganya memberi diri dibaptis.
Pertobatan kepala penjara di Filipi ini, saudaraku, menunjukkan bahwa keselamatan tidak berhenti kepada satu pribadi. Sebab itu menjadi saksi sehingga seisi rumah tangganya pun diselamatkan. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa dampak kepada seluruh rumah tangga dan menjadi kesaksian nyata bagi orang lain. Seorang kepala rumah tangga dan juga seorang kepala penjara di Filipi ini, satu orang menerima Yesus, satu orang bertobat, dan seisi rumah tangganya pun akhirnya menerima Yesus dan bertobat. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Slide selanjutnya. Ya, yang pertama apa? Mulai dari kepala keluarga. Panggilannya sebagai apa? Hidup dalam panggilan sebagai pasangan. Jadi hari ini kita hanya bahas dua hal, yaitu kita sebagai suami istri, pasangan, dan kita sebagai orang tua. Kita fokus dalam dua hal ini, panggilan dalam keluarga. Lalu bagaimana Pak dengan anak-anak nanti? Nanti pasti saya akan ngeyut, nanti saya akan bicara untuk hal ini. Kita fokus dulu, ininya dulu, orang tuanya dulu, suami istrinya dulu. Orang tuanya dulu, suami istri dulu yang benar, baru ngikutin anak-anak. Karena apa? Anak-anak cukup lihat dan mencontoh. Mulai dari kepala keluarga, suami, lalu pasangan, suami dan istri. Dalam sejarah orang-orang besar dalam Alkitab dan khususnya yang menyangkut janji Tuhan terhadap keluarga, firman Tuhan selalu datang kepada laki-lakinya. Kerusakan dalam keluarga juga terjadi sejak dari keluarga pertama ini, berlanjut sampai sekarang. Karena setan tidak mau lembaga yang Tuhan sendiri bentuk yang bernama keluarga itu memuliakan Tuhan. Karena pekerjaan setan memang begitu, merusak, mencuri, menghancurkan, dan membinasakan. Kita lihat dosa-dosa apa sehingga rumah tangga itu menjadi kacau, menjadi berantakan. Setan masuk melalui itu. Saudara sudah tahu kisah tentang Adam? Sudah lah ya. Ketika Hawa digoda oleh setan, kira-kira Adam itu ada di situ atau lagi di Lotemar? Disitulah. Masa dia lagi di Benton? Gak mungkin. Atau dia lagi ngambil air di sungai Tigris? Gak mungkin. Pastilah ada di situ. Tapi kenapa Adam tidak melindungi Hawa, lalu membiarkan pencobaan itu datang menggoda Hawa? Harusnya sebagai suami dia langsung melindungi istrinya, tapi tidak dilakukan oleh Adam. Dosa pertama laki-laki adalah cuek, gak perhatian. Pak, kalau engkau sebagai suami cuek, gak perhatian sama istrimu, rumah tanggamu dalam bahaya. Serius. Kalau engkau sebagai suami, engkau cuek terhadap istrimu, cuek terhadap rumah tanggamu, tidak perhatian kepada istrimu, bahaya rumah tanggamu. Mungkin kau kuat, nggak tergoda, tapi karena tidak perhatian istri, tidak perhatiannya engkau terhadap istri, cueknya engkau terhadap istri, iblis bisa masuk lewat istri dan merusakkan sisi rumah tangga. Jadi bagaimana? Katanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk perhatian. Yuk jangan cuek terhadap pasangan. Itu dosa pertama. Selanjutnya apa? Setelah Adam, ke bawahnya siapa ya? Adam dan Tuhan, terus akhirnya kepada setelah Adam terjadilah kerusakan yang begitu luar biasa, pembunuhan Kain dan Habil. Kerusakan suami istri ini akhirnya menjadi permusuhan di antara anak-anak. Yang setelah janji Tuhan kepada Adam, lalu janji Tuhan diperbaharui kepada Nuh, karena kerusakan dosa begitu masif pada waktu itu. Dosa apa yang terjadi dalam keluarga Nuh? Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet.
Ketika Nuh mabuk oleh anggur, karena dia adalah orang pertama yang menanam anggur pada waktu itu, yang dilakukan Ham adalah mentertawakan ketika Nuh telanjang karena kemabukannya itu. Sedangkan dua saudaranya berusaha menutup dengan cara membelakangi karena tidak mau melihat aurat, aib daripada ayahnya. Tapi si Ham ketawa, menertawakan aib orang tuanya. Yang kedua, Pak Ibu, kalau orang tuamu ada salah, orang tuamu ada salah, orang tuamu ada aib, orang tuamu ada kelemahan, jangan diubah. Jangan diubah. Anak itu berusaha untuk menutupi aib dari orang tuanya. Bukan aib orang tuanya diceritakan, diumbar-umbar. Yang kedua, kalau kita boleh menarik dalam hal keluarga, Pak, jangan ceritakan aib istrimu. Bu, jangan ceritakan aib suamimu. Karena kau masih tidur satu ranjang. Kalau orang tua, kau sebagai anak hari ini jangan ceritakan aib orang tuamu. Karena kau minum dari air susunya. Karena kau makan dari keringat orang tuamu. Sebisa mungkin kau menutupinya. Bukan berarti kita kompromi dengan Nuh yang mabuk oleh anggur. Bukan berarti kita kompromi dengan orang tuamu yang punya salah. Tapi bukan dalam kapasitas kita mengumbar aib orang tua. Sudah terjadi sampai hari ini. Setelah perjanjian dengan Nuh, dilanjutkan dengan perjanjian dengan Abraham. Kesalahan apa yang terjadi? Sekalipun dia adalah bapak orang beriman, yang pertama adalah tidak berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Gak punya prinsip. Yang menerima janji firman Tuhan itu Abraham, bukan Sarah. Harusnya dia berpegang teguh ketika Sarah menggoda dia untuk dia mengambil Hagar, mbaknya itu, budak perempuannya itu. Dia berkata, Tuhan Allah sudah berfirman kepadaku bahwa aku akan menjadi anak yang lahir daripadamu. Tapi banyak hal, akhirnya ada Abraham disetir istrinya. Suami-suami, kalau kamu sudah mulai bisa disetir istri, tidak punya prinsip dalam hidup, bahaya rumah tangga. Sebagai suami punya prinsip. Kebenaran firman Tuhan jadi prinsip. Kalau istrimu menggodamu untuk melakukan yang di luar firman Tuhan, cengking dalam nama Tuhan Yesus. Karena Pak Petrus pun ditengking oleh Tuhan Yesus. Engganlah kau iblis, karena kau memikirkan hal-hal yang bukan daripada Allah. Engganlah kau istri. Waduh, jangan kita yang akan koper. Tapi kebenaran tetap harus menjadi kebenaran. Jadi suami yang punya prinsip, jangan mau setir kepada hal-hal yang tidak benar. Jangan terlalu banyak kompromi. Sebab itu laki-laki harus punya firman dalam hidupnya. Setelah perjanjian dengan Abraham Ishak ini secara suami istri Bapak Ibu, dalam dikatakan perfect. Bahkan di Hagar, pada waktu terjadi kekacauan, kekeringan, kemarau, mereka masih sempat-sempatnya bercumbu-cumbuan. Sekalipun masa krisis tetap mesra sebagai suami istri dan menabur, dan Tuhan memberkati itu. Tapi sebagai orang tua dia punya kesalahan. Lebih mengasihi kakaknya, lebih mengasihi adiknya. Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Akhirnya dua-duanya berantem. Kalau kau sebagai orang tua mulai pilih-pilih kasih terhadap anakku, siap-siap. Mungkin saudara aman, tapi setelah saudara tidak ada, anak-anakku bertengkar. Anak-anakmu akan selalu bertengkar. Jangan.
Kalau kita ngobrol terus lagi saudara, waduh panjang lebar. Tapi intinya kerusakan itu sudah terjadi dari bapak-bapak gereja kita. Dalam pengertian orang-orang awal yang sudah Tuhan pilih. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan teruskan rencana Allah itu, kehendak Allah itu dengan memperbarui janji-janjinya sampai pada hari ini. Kembali ke sini saudara. Sebab itu laki-laki harus hidup dalam panggilannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga. Harus hidup dalam pertobatan dan hidup menjalankan firman untuk seisi rumah tangganya, supaya dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga dia bisa berpegang prinsip kepada kebenaran. Sebab itu laki-laki sebagai suami istri, sebagai suami, sebagai kepala keluarga harus hidup dalam firman, dalam kebenaran. Akan sangat repot jika seorang suami tidak hidup dalam pertobatan dan tidak hidup dalam firman. Rumah tangga ini masalahnya banyak, gonjang-ganjingnya banyak. Bagaimana bisa menciptakan keluarga yang takut akan Tuhan jika kepala rumah tangganya sendiri tidak hidup takut akan Tuhan? Pokoknya hari ini suami saya gebukin aja, fokus aja ke sini. Karena janji firman Tuhan datang kepada laki-laki dan perempuan hanya sebagai penolong. Dasar firman, kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 23, judul perikopnya apa? Ada yang bisa buka Alkitab? Judul perikopnya aja, nggak usah baca ayatnya. Ayatnya sudah hafal. Hai istri, hormat tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Judul perikopnya apa? Kasih Kristus adalah dasar hidup. Terima kasih Pak Gembala. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya sudah. Artinya suami istri dasar hidupnya adalah firman. Laki-laki punya masalah, istri punya masalah. Bagaimana menyelesaikannya? Kembali kepada firman. Apa kata firman? Ketika suami di sini, istri di sini, istri gak mau ke sini. Ngapain gua ke sana? Masa gua ngalah terus? Suami gak mau ke sana. Kenapa gua harus ngalah terus? Oke, titik tengahnya mana? Sini. Firman. Ketika istri kembali kepada firman, suami kembali kepada firman, itulah jalan keluar. Dasar orang membangun rumah tangga adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Bagaimana bisa mengenal kasih Kristus jika tidak hidup dalam pertobatan? Bagaimana bisa mengerti kasih Kristus jika tidak ada firman yang dihidupi di dalam rumah tangga? Sebab itu suami-suami, bacalah firman. Suami-suami, hiduplah dalam firman, supaya kau bisa memberkati seisi rumah tanggamu dalam firman. Firman yang diterima oleh kepala penjara ini dari Paulus dan Silas diberitakan kepada seisi rumah tangganya, dan seisi rumah tangganya menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, dan mereka bergembira karena akhirnya mereka diselamatkan. Jadi suami-suami, berperanlah sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Mulai dari suami yang adalah kepala keluarga. Tuhan tahu bahwa laki-laki ini sebagai kepala keluarga tidak bisa sendiri. Ada banyak kelemahan sebagai manusia. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan suami ini sebagai kepala rumah tangga. Sebab itu diberikanlah perempuan sebagai istri untuk menjadi penolong bagi suaminya. Dalam kitab rumah tangga patokannya cuma satu, yaitu firman. Hukum firman adalah kasih. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih. Hukum firman adalah kasih. Jika tidak ada firman dalam keluarga, yang berlaku bukan hukum kasih, tetapi hukum rimba. Siapa yang tinggal dalam rimba? Guru sekolah itu pasti tahulah siapa yang tinggal di dalam rimba. Hukum rimba itu apa? Siapa yang tinggal di dalam rimba? Ya itulah. Everything. Semuanya.
Tapi orang selalu mengatakan bahwa yang tinggal dalam riba itu pasti binatang. Padahal ada tumbuhan, ada kantung semar, ada anggrek, tapi bukan binatang. Karena begitu, siapa yang lebih punya power, dialah yang punya kuasa. Nah, kalau rumah tangga menjalankan rumah tangganya seperti ini, siapa yang punya power, dia yang punya kuasa. Gue punya power, gue punya kuasa, gue yang ngatur. Rusak rumah tangga. Rusak. Artinya akhirnya suami istri saling tindas, suami istri saling menyakiti, rumah tangga akhirnya bubar. Kalau rumah tangga bubar, anak-anak jadi korban. Setan tertawa, tapi ada Tuhan yang menangis. Gak mau seperti itu kan? Kalau rumah tangga bubar, yang tertawa itu setan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mau menangis. Anak-anak mau jadi korban. Karena bukan hukum kasih yang kau terapkan, tapi hukum riba. Merasa paling bekerja, merasa paling punya uang, merasa paling punya kuasa, mengatur itu semua. Padahal hidup suami istri harus saling membangun, saling menopang, saling menyokong. Banyak kompromi-kompromi yang harus kita lakukan dalam rumah tangga. Slide yang berikutnya. Ya. Bapak Tuhan, keselamatan pribadi membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Ini masih kisahnya tentang kepala penjara tadi. Rumah tangga menjadi tempat pertama di mana kabar baik Kristus harus diberitakan. Revival, perubahan, pemulihan keluarga dimulai ketika firman Tuhan hadir dan didengar bersama. Jadi jangan cuma istri doang yang tahu firman, tapi suami nggak tahu firman. Jangan cuma suami doang yang tahu firman, istri nggak tahu firman. Anak-anak juga harus tahu firman. Disitulah peran sebagai kepala rumah tangga, supaya seisi rumah tangga hidup di dalam firman. Pemulihan keluarga terjadi ketika masing-masing suami istri sama-sama mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jikalau tidak, nggak bisa. Gak bisa. Kalau cuma jalan satunya tinggal, gak bisa jalan. Kalau mau jalan ya harus dua-duanya jalan. Sebab itu menikah selain harus sepadan, juga harus seimbang, supaya jangan jomplang. Sudah tahu lah ya, jomplang itu apa? Saya nggak tahu gimana bahasanya. Kita hidup rumah tangga harus sepadan, betul harus sepadan, tapi juga harus seimbang. Karena pasangan yang engkau pilih kemudian hari dia yang akan menjadi penolongmu dalam situasi tertentu, di mana engkau butuh dukungan, butuh sokongan, butuh support, butuh yang bisa menguatkan semangatmu kembali menyala ketika engkau hilang pengharapan. Udah tahu suaminya dalam masa sukar, sudah tahu suaminya dalam masa sulit, istri bukannya ngerem, tapi suaminya dibejek-bejek terus. Artinya akhirnya suaminya itu malas pulang. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, dengar ibu-ibu, rumah istri harus menjadi tempat pulang pertama suami yang nyaman. Sekalipun situasi yang susah, sekalipun situasi yang sulit, sesulit apapun itu, istri harus menjadi tempat pulang yang nyaman bagi suami. Apapun kesulitan suamimu hari ini, dan sebagai penolong, istri adalah tiang doa, dan istri adalah benteng doa.
Ketika suamimu berangkat bekerja, ada doa yang dinaikkan untuk suamimu. Entah saudara lagi nyetrika, entah lagi saudara nyuci beras, saudara naikkan doa untuk suamimu, untuk keselamatannya, untuk pekerjaannya. Kasihan istrimu, saudara, suamimu, saudara. Waktu kecil dia diomelin sama orang tuanya, udah kerja diomelin sama bosnya, udah menikah masih diomelin sama istrinya. Terus mau kemana suamimu itu? Kasihan, serius, kasihan suamimu. Makanya suami itu kalau rambutnya gak putih maka dia botak. Udah itu aja. Ada yang putih duluan tapi gak botak, ada yang tetap hitam tapi botak. Udah. Karena apa? Ya itu tadi. Istri harus menjadi tempat pulang yang nyaman bagi suaminya. Amin istri? Amin. Oke, ternyata belum semuanya. Amin. Tanggal 1 sampai tanggal 5. 15 ke atas. Singa Yehuda bangkit. Karena apa? Saya nggak ngerti dengan istri. Saya tanya istri saya. Ini istri saya ya. Ini tidak berlaku untuk istri-istri yang lain. Mi, apa sih kelebihanmu nih? Kelebihan Mami itu adalah bisa melihat apa yang salah dan apa yang kurang. Hebat istri saya itu. Kalau ini di perusahaan bagus, oh ini balance, oh ini kurang, ini rugi, oh ini bagus. Tapi kalau itu dibawa ke rumah, bubar rumah tangga. Karena apa? Yang dia tahu cuma salahnya suami, kurangnya suami. Gak pernah lihat baiknya suami. Filosofi ini bagus kalau kamu kerja di perusahaan. Happy bosmu, karena tahu mana yang kurang, karena tahu mana yang salah. Filosofi ini jangan dibawa ke rumah. Bahkan salahnya suami 2023 masih ingat 2026. Luar biasa. Kalau saudara punya talenta, punya karunia, hanya bisa melihat apa yang kurang dan apa yang salah, bertobat hari ini. Saudara juga harus tambahkan, Tuhan berikan aku kemampuan, hikmat, marifat, tahu apa yang salah, tahu apa yang kurang, tapi tahu apa yang baik. Jadi sekurang-kurangnya suami ada baiknya juga kok. Gak percaya, tanya istri saya masih hidup, pastilah saya ada baiknya di mata dia, ya kan? Jadi ingat ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Jika ada firman Tuhan yang diberitakan di dalam hidup kita, dalam rumah tangga, maka engkau sedang membangun keluarga yang tangguh. Sebuah bangunan bahtera yang tidak mudah hancur meski diterjang gelombang badai yang bertubi-tubi. Tapi jika tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran, suami istri tidak hidup tunduk kepada kebenaran, tidak perlu badai topan menyerang rumah tangga, ombak kecil pun bahteramu bisa oleng. Dan dengar ini baik Bapak Ibu, rumah tangga yang paling bodoh itu adalah kalau ada masalah saling menyalahkan. Dengar baik, rumah tangga yang paling bodoh itu kalau ada masalah saling menyalahkan. Tidak ada penghiburan yang lebih indah daripada penghiburan dari orang yang paling engkau sayangi. Kalau suami istri hidupnya sudah saling menghakimi, sudah repot. Kalau ada masalah ujungnya salah-salahan, sudah repot.
ketika ada masalah, dua-duanya harus kembali kepada firman Tuhan. Baru ada jalan keluar di sana. Bu, dengar ini baik. Biarpun ada 100 orang mencaci suamimu di kantor, biarpun ada 100 orang merendahkan suamimu di kantor, biarpun ada 10 orang menghina suamimu di lingkungan tetanggamu hari ini, tetapi ketika dia pulang, engkau berkata, Papa, apapun Papa hari ini, aku istrimu yang akan setia dan menerima engkau apa adanya. Aku sayang Papa, engkau spesial. Bangkit lagi tuh. Aku harus semangat, aku harus kuat demi apa? Demi istriku, demi anak-anakku, demi orang yang aku cintai. Kuat itu suami. Tapi suamimu sehebat apapun di kantor, dihormati di kantor, dihormati di lingkungan, tapi kalau buka pintu rumah, istrinya berkata, lo di sini bukan siapa-siapa ya, gua yang berkuasa di sini, lo jangan macam-macam sama gua. Jadi ayam sayur ke suamiku, hilang harga dirinya. Hati-hati. Mungkin di luar dia Hercules, tapi begitu di rumah jadi ayam sayur. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada orang yang dicintai merendahkan dia. Dan tidak ada yang lebih indah daripada orang yang dicintainya membesarkan hatinya, menghiburkan hatinya, menguatkan hatinya. Kalau ada masalah suami tetap istri. Ini tips saya. Kalau ada masalah yang tadi awalnya gak ada firman Tuhan, saling bertengkar, saling menyalahkan, kita ambil jalan baru hari ini. Misalnya istri, misalnya ya, tatap istrinya. Istriku, suamiku, tatap-tatapan mukanya, lihat, lalu bilang, sayang, di depan kita ada masalah, di depan kita ada problem yang sangat besar. Yuk kita hadapi bersama. Yuk kita saling menguatkan. Tuhan Allah yang menyertai Daud mengalahkan Goliat. Tuhan Allah yang menyertai kita mengatasi masalah kita. Amin, amin, semangat, haleluya. Akur tuh suami istri, karena punya iman yang besar bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani hari ini, Tuhan yang sama yang menyertai Daud mengalahkan Goliat, akan menyertai dia menyelesaikan masalah-masalah. Sudah selesai. Masalahnya adalah, jikalau di sini ada masalah yang harus diselesaikan, tapi suami istri belum sepakat, masalah lagi. Bagaimana yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah? Nggak bisa. Ini harus kompromi. Ini harus sepakat. Harus saya sekata sebagai suami istri, kuat kokoh. Lalu ada masalah, yuk kita hadapi. Yang tidak bermasalah ini menyelesaikan yang bermasalah. Gak bisa menyelesaikan masalah sedangkan dirinya sedang bermasalah. Bagaimana saudara menyapu halaman yang kotor kalau sapumu kotor? Suami istri ngomong, ngobrol. Suami istri, masalah kita tuh banyak tahu. Saudara tahu gak sih? Ketika saya persiapan ini saudaraku, ini persiapan 1 bulan. Masalah suami istri banyak. Kalau saya urut banyak sekali masalah suami istri. Kalau suami istri tidak komunikasi, bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu? Banyak sekali masalah. Selanjutnya, ini yang kedua. Pada waktunya tinggal 20 menit. Oke, ini yang kedua. Hidup dalam panggilan sebagai orang tua. Ini terakhir nih kok. Panggilan kita sebagai
Orang tua. Panggilan kita sebagai orang tua. Yang dibutuhkan anak apa? Apa yang dibutuhkan anak? Teladan. Iman adalah warisan terbaik dalam hidup anak-anak. Lalu mereka, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumah tangganya telah menjadi percaya kepada. Yang menggembirakan adalah mereka percaya kepada Tuhan Allah. Iman. Yang dibutuhkan anak adalah keteladanan. Keteladanan dari orang tua yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan ayat yang ke-33 dikatakan kepala penjara mengalami perubahan sikap yang perilaku yang begitu luar biasa. Kepala penjara yang tadinya menyiksa Silas dan Paulus di penjara itu tiba-tiba membawanya keluar, lalu membersihkan, menyeka bilur-bilurnya, bilur-bilur dari Paulus dan Silas itu. Perubahan karakter yang luar biasa. Orang tua yang bertobat, orang tua yang mengalami perubahan karakter, orang tua yang kemudian akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak butuh teladan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Firman yang dihidupi, dipraktekkan setiap hari di dalam rumah. Ketika orang tua hidup dalam pertobatan, maka akan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan dan sukacita bagi seisi rumah. Tidak ada teori atau parenting yang lebih hebat dampaknya dibandingkan dengan keteladanan. Dengar Pak, dengar Bu. Jangan saudara di gereja berbahasa roh, getar-getar, luar biasa, tapi pas pulang istrimu yang gemeter, anak-anakmu yang gemeter lihat muka bapaknya. Disclaimer, bukan saya gak percaya karunia bahasa roh, saya percaya, saya mengimani bahwa setiap karunia roh itu punya kuasa. Tapi saya pastikan bahwa setiap karunia itu membuahkan buah yang manis, membuahkan buah yang dapat dinikmati dan menjadi saksi. Saudara hari ini di sini boleh begitu luar biasa, tapi sesungguhnya saudara akan dinilai dengan benar ketika mau pulang ke rumah. Apakah saudara masih menjadi pribadi yang sama ketika saudara di mimbar ini? Di sini saudara ngomong shalom, haleluya. Apakah di rumah ketika anak menjatuhkan gelas, saudara nggak teriak anak setan, anak anjir? Anjir lu. Susah ya? Susah. Saya udah bilang ngomong susah. Dasar istri brengsek. Aduh. Sebenarnya kalau begini tuh gak cuma capek badan saudara, capek hati. Selanjutnya saya sedikit kangen ini saudara. Pak Andre kan belum punya anak. Anak-anak saya banyak saudara, dan spesial semua. Anak saya banyak dan spesial semua. Anakku cuma 2-3, anakku banyak, spesial semua. Sebenarnya ini saya terima ketika kita belajar tentang psikologi perkembangan. Ini buat bapak-bapak, bagi ibu, sudah dengar baik-baik ini. Jadi dalam bagian otak kita ada yang disebut dengan amigdala. Itu kecil sekali seperti kacang polong. Tapi ada bagian kita yang disebut dengan prefrontal cortex. Saya jelaskan di sini. Semoga saudara bisa menangkap karena ini nggak bisa menjelaskan secara detail. Amigdala adalah bekerja secara insting, naluriah. Sebab itu, ini yang terjadi juga pada binatang. Saudara kucing, bah, saudara kiri, bah, saudara anjing,
saudara lewat depan rumahnya, kalau saudara dianggap sebagai asing, digonggong, karena saudara asing, gak kenal, bahaya. Amigdala itu adalah bagian dari sistem defensif manusia. Ketika saudara naik tangga kepleset, tiba-tiba bereaksi dari pegangan, itu amigdala. Ketika anak kecil disenggol, toyor, balas toyor, itu amigdala. Memang begitu. Maka disebut sebagai otak primitif. Dan itu berkembang sejak dari kecil. Memang anak-anak usia itu yang dominan memang amigdala. Dia sangat reaktif terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Jadi amigdala ini merupakan pusat waspadanya kita. Sebab itu sangat cepat reaktif seperti alarm. Sangat dipengaruhi emosi kita, cemas, takut, deg-degan. Dan amigdala ini celakanya menyimpan momen paling emosional secara terus kuat. Jadi saudaraku, kalau ada situasi yang sangat membahagiakan dalam hidupmu, itu akan direkam oleh amigdala. Sehingga 25 tahun kemudian saudara masih ingat kejadian yang saudara membahagiakan 25 tahun yang lalu, masih diceritakan ke anak cucunya. Tapi problemnya adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu direkam oleh amigdala seumur-umur hidupmu. Jadi sakit hatimu tahun 2010, sekarang 2026 masih ingat. Termemorikan itu semua di amigdala ini. Tetapi kalau gini, kalau sudah tidur, maling, amigdala. Anu betungan, amigdala. Kecemasan, ketakutan, preventif, defense. Tetapi ada bagian otak kita yang menenangkan amigdala. Namanya prefrontal cortex. Ini adalah pusat logis kita. Ketika saudara tidur, ada oh bukan maling, oh itu tikus lari, oke tidur lagi. Menenangkan. Ketika saudara menyinggung orang, mas siapa lu? Gak usah, sabar, mungkin dia lagi emosi, mungkin beban hidupnya banyak, jadi dia usir. Nah, itu prefrontal cortex berusaha menenangkan. Saudara bikin tarik nafas dulu, jangan emosi dulu, jangan ngumpat dulu, jangan nyaci dulu, sabar. Itu. Problemnya apa? Ini bertumbuh secara maksimal setelah usia 25 tahun. Jadi Juana, kakaknya lagi, belum sampai ke sini. Jadi kalau mereka lari-lari, jangan lari, diam. Gak paham. Kenapa diam itu maksudnya supaya apa? Gak paham. Kalau dipukul jangan balas ya, dipukul jangan balas. Dia menyangkali amigdalanya, itu. Masalah begitu. Nah, problemnya kalau udah usia dewasa, usia udah tua, masih jadi pemarah, masih tantrum, berarti otaknya nggak berkembang secara maksimal. Istri-istri, kalau suamimu masih suka tantrum di rumah, otaknya nggak normal itu pasti. Istri-istri, dengarin baik. Dan suami dengar baik. Kalau istrimu masih suka tantrum di rumah, marah-marah nggak jelas, berarti otaknya tidak berkembang secara maksimal. Karena orang dewasa bisa nahan emosi, nahan amarah, tarik nafas bisa. Tapi anak kecil nggak bisa. Sebab itu dengar baik Bapak Ibu, saudara yang punya anak, mereka belum ngerti. Jadi yang saudara lakukan apa? Jadi jangan mendidik anak dengan begini. Kamu anak, gak tahu diri, disekolahin, dikasih makan, kasih susu, masih kurang ajar kamu ya. Besok ada tukang sampah, masukin karung. Gak apa-apa. Serius gak apa-apa. Yang saudara bisa lakukan begini, pegang pundaknya dua-dua, berlutut sepemandangannya dia. Ina, abang, adik, mas, dengar ya, gak boleh begini.
Mereka gak butuh banyak informasi karena belum cukup. Jadi kalau mama merepet, gak masuk di memorinya anak. Merepet itu gak masuk. Cukup katakan 2, 3, 4 kalimat tapi tegas, jelas, masuk ke anak. Begitu. Kalau gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau ada orang tua, anakku bertengkar hari ini, biarin aja. Karena apa? Gamal pukul dongdong, dongdong pukul gamal. Mereka berantem, biarin. Adik jangan selalu dibela, kakak jangan selalu disalah-salahin, biarin. Setelah dua-duanya nangis, diem, baru dudukin dua-duanya, ngobrol. Jadi Gamal, kalau kamu gak mau dipukul kakak, jangan pukul duluan. Biar anak tahu konsekuensi. Karena orang tua gak mau rumah berisik, teriak, apa-apaan sih tuan? Itu kan adik kamu, kenapa kamu pukul? Dia pukul duluan, ya udah kamu ngalah. Ya gak bisa pak. Prefrontal cortexnya belum berkembang. Kita yang dewasa yang harus tahu itu. Dengar baik ini. Ini closing dari yang bagian ini. Lebih baik kau lihat anakmu hari ini bertengkar, berantem dan nangis, saudara bisa main handphone, daripada nanti ketika saudara sudah tua, lihat anak-anakmu berantem, saudara yang nangis. Kalau saudara usia 50, 60, 70, anak-anakmu berantem, gak akur, gak saling mengunjungi, saudara yang nangis. Biar aja mereka berantem sekarang. Saudara bisa main handphone, scroll TikTok, gak apa-apa. Memang usianya. Daripada saudara yang nangis nanti, biar aja mereka nangis hari ini. Ingat ya, adik tidak harus selalu dibela, kakak tidak harus selalu disalah-salahin. Ajak anak konsekuensi. Dan dengar orang tua hari ini, warisan terbaik yang bisa saudara berikan untuk anak-anakmu adalah impartasi iman. Sebab itu dari awal saya mengatakan bahwa yang dibutuhkan anak adalah keteladanan daripada orang tuanya. Saudara mau membangun anak-anakmu rajin berdoa, orang tua yang rajin berdoa. Anak-anakmu mau melihat anak-anakmu rajin baca firman, orang tuanya yang rajin firman Tuhan. Kalau kau mau anak-anakmu terjun dalam pelayanan, orang tuanya yang mau terjun dalam pelayanan. Pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu menjadi harta yang tidak habis dimakan inflasi. Gak tahu inflasi hari ini berapa? Dimakan zaman dan usia. Kalau warisanmu masih sesuatu yang material, akan lekang oleh waktu, akan rusak oleh zaman. Tapi jika warisanmu adalah impartasi iman, dia akan kuat, dia akan kokoh, kuat. Anak-anakmu ketika kau impartasi iman, hidup dalam iman, ketika anak-anakmu tumbuh dewasa, mereka menjadi orang-orang yang kuat, kuat menghadapi cobaan, pergumulan, kesusahan dan tangan di eranya. Di zamannya, dia yang tentu mampu menghadapi, menjawab tantangan dunia pada eranya dia. Yang tentu tidak sama dengan eranya kita. Dalam situasi yang sulit, dia tidak menyerah. Tetapi jika engkau tidak mengimpartasikan, mewariskan iman yang kuat, maka anak-anakmu adalah anak-anakmu yang gampang tergoncang, gampang jatuh, gampang lemah. Tetapi jika engkau menteladankan iman yang benar, mengimpartasikan iman yang benar, anak-anakmu tumbuh dalam iman dan pengharapan. Sekalipun nanti akhirnya mereka berkeluarga, mereka menikah, ada tantangan, ada masalah, ada kesukaran dalam hidup, anak-anakmu tetap kuat
kuat dan dia dapat berkata, sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Dari mana? Dari iman yang diteladankan orang tua. Ini gak bicara saudara hari ini. Ini bicara anak-anakmu yang harus mewariskan iman dalam kesulitannya nanti. Saudara tidak bisa mengawasi anakmu 24 jam atau seumur hidupmu. Gak bisa. Mereka hidup dengan dunianya. Yang penting kau membekali dia dengan sesuatu yang esensi. Sekalipun dalam keadaan apapun, situasi yang sulit, anakmu bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak gentar sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak takut sebab kau di sisiku. Katakan sama-sama. Aku percaya. Berkat Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Tuhan berikan apa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Bayangkan anak-anakmu tumbuh dalam iman yang seperti itu. Kau sukses sebagai orang tua. Kau berhasil sebagai orang tua. Yang terakhir, terus satu lagi, Bang Evan. Ya. Setelah percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya bersuka cita. Pertobatan membawa suasana baru dalam rumah tangga, damai, pengharapan dan sukacita. Rumah yang di dalamnya ada Kristus, benar? Rumah yang di dalamnya ada Kristus akan memancarkan kesaksian kepada lingkungan sekitar sehingga menjadi saksian hidup. Bapak Ibu sebagai orang tua harus menghadirkan suasana yang baru sebagai buah dari pertobatan. Saudara harus bekerja sama suami istri menciptakan suasana baru ini, di mana dalam rumah tanggamu ada damai sukacita. Anak-anak tumbuh dalam bahagia. Jangan merendahkan anakmu hanya karena nilai akademik, karena berpikir bahwa nilai akademik adalah satu-satunya faktor untuk anak-anak bisa berhasil atau sukses. Tidak selalu demikian. Ini semua harusnya ditanamkan di rumah. Anak-anak mendapatkan dari orang tuanya teladan yang benar. Anak-anak yang diangkat, yang disokong, yang dikuatkan, bukan anak-anak yang direndahkan. Saya tidak tahu, ada banyak ketakutan dalam hidup kita hari ini. Ini yang terakhir. Sekarang pertama 16.000 dan berdampak kepada hal-hal yang lainnya, pasti berdampak pada hal-hal yang lainnya. Saya tahu ada banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan Bapak Ibu sebagai orang tua, baik terhadap masa depan anak-anak maupun untuk kehidupan rumah tanggamu sendiri hari ini. Tantangan hari ini, usaha, pekerjaan, ekonomi, kebutuhan dan pendapatan sering tidak seperti yang saudara harapkan. Timbullah rasa takut, timbullah rasa khawatir, yang akhirnya berdampak pada emosi, pikiran dan jiwa saudara yang tidak stabil. Tapi pada hari ini, pada pagi hari ini, saya mau berkata kepada setiap kita, dari itu semua yang saudara berkata, saya takut, saya khawatir, saya cemas Tuhan, baik aku sebagai suami, aku sebagai istri, aku sebagai orang tua, katakan, aku mau bawa takutku ini kepada Tuhan. Saya mau berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan-persoalanku. Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada persoalan-persoalanku. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah-masalahku. Pak,
Ibu, hari ini percaya bahwa di tengah masa sukar Tuhan sanggup memelihara. Amin. Di tengah masa sukar Tuhan sanggup memelihara. Di tengah tantangan yang berat sebagai orang tua, ada Tuhan yang menolong engkau hari ini. Pak, jangan takut. Yesuslah pembelamu. Bu, jangan takut. Yesuslah pembelamu. Sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, mungkin ada rasa takutmu, tapi percaya, Tuhanku pembelaku, Tuhanku penolongku. Bilang dengan jujur, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir, tolong aku, tambahkan iman kepadaku untuk selalu percaya pada janji firman-Mu, dan peliharakanlah hidupku Tuhan, dan genapilah hidupku Tuhan. Jikalau hari ini imanmu sama seperti ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang sebagai suami istri, orang-orang yang menang sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Dan ingat, hari ini anakmu butuh teladan. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak. Jika engkau hari ini takut, jika engkau hari ini khawatir, jika engkau cemas, pulang dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Pulang dengan iman. Tuhanku sanggup menolongku. Tuhanku sanggup memelihara. Yuk kita naikkan puji ini sama-sama, saudaraku.
kasih Bapak Andreas Nuryanto yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan Pak Andreas semakin diperlengkapi dan diberkati Tuhan lebih lagi. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan. Saya undang Ibu Salome untuk membawa doa syafaat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kami sampai detik ini. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang sungguh menguatkan kami, khususnya kami Tuhan sebagai orang tua. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami mewariskan iman yang kuat, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Andreas. Terima kasih Kau memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya. Apapun yang dirindukan, biarlah Tuhan yang menjawab tepat dengan waktu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami membawa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami melihat saat ini banyak yang terjadi, yang kadang kami sebagai manusia membuat hati kami khawatir Tuhan. Kami cemas, kami takut Tuhan. Tenang teduhkan kami Tuhan. Ajar kami datang kepadamu, untuk kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan aku di dalam Engkau Tuhan. Tumbuhkan iman dan pengharapan kami Tuhan, walaupun ya Tuhan keadaan tidak baik-baik saja, tapi kami mau bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah yang memberikan kemenangan demi kemenangan dari setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih, kami terlalu yakin Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh besar ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati dunia ini Tuhan, karena Engkau yang menciptakannya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Engkau ciptakan adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi kami jemaat-Mu di tempat ini, kami yang sebagai orang tua. Jadikan kami teladan ya Tuhan, buat anak-anak kami. Biar anak-anak kami melihat bahwa Tuhan ada di orang tuanya. Tuhan mengasihi orang tuanya, sehingga anak-anak ini pun dapat mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami. Kalau Engkau sudah menjadikan kami orang tua, Engkau memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami bisa mendidik anak-anak kami ke dalam jalan Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, dalam nama Yesus, Tuhan akan membuka pintu-pintu pekerjaan yang sesuai, yang tepat buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mengalami sakit penyakit dalam keluarga kami, apapun itu Tuhan, kami percaya kesembuhan, pemulihan Engkau akan berikan bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami yang rindu ya Tuhan memiliki rumah buat tempat kami tinggal. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang
tahu memberikan yang terbaik. Kapan waktunya Tuhan pasti akan berikan, asal kami percaya kepada Tuhan. Kami, anak-anak kami yang memerlukan jodoh ya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan Tuhan akan pilihkan yang terbaik, yang seiman, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang saat ini membutuhkan biaya untuk sekolah Tuhan. Engkau tahu banyak biaya yang kami perlukan, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk kami dapat menyekolahkan anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat yang Kau telah berikan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Kau memberkati ya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, sehingga mereka juga merasakan kasih-Mu di masa tuanya ini, berkumpul bersama anak, mantu dan cucu ya Tuhan. Engkau memberkati apapun kelemahan fisiknya saat ini Tuhan, kami percaya Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah para lansia di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Semua berasal daripada-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah doa sapaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persembahan diantarkan ke depan. Kita angkat satu pujian. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita akan, sebelum saya akan memberikan beberapa pengumuman tambahan, kita akan lihat video yang sudah dibuat oleh tim multimedia. Waktu dan tempat silakan diputar. Terima kasih atas pelayanannya.
Jadwal konser minggu ini. Kelompok 1 setiap hari Kamis jam 7 malam, kelompok 2 setiap hari Sabtu jam 6 sore, kelompok 3 setiap hari Sabtu jam 6 sore, dan kelompok lansia setiap hari Selasa jam 4 sore. Hari Kamis ada persekutuan doa syafaat jam 7:30 malam. Ibadah SLC hari Sabtu jam 6:30 malam. Untuk ibadah hari Minggu dimulai dari jam 8 pagi. Jangan lupa ada sekolah minggu di jam 8:30 pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita GBI Karawaci Baru, serta like dan juga subscribe YouTube channel GBI Karawaci Baru. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, pertemuan yang pertama saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, dan setiap pergumulan yang ada Tuhan pasti akan menyelesaikannya menurut kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saya juga ucapkan puji syukur atas anak-anak saudara, anak-anak kita semua yang naik kelas. Amin. Amin. Saya melihat luar biasa orang tuanya. Kalau orang tua yang dulu yang tidak mengenal Tuhan, dia bilang gini, besok Senin, hari Minggu sudah ke gereja, belajar. Tapi saya lihat enggak. Orang-orang tua sekarang belajar, nak. Besok kamu Senin ujian, jangan lupa hari Minggu ke gereja. Puji Tuhan, itu luar biasa. Dahsyat ya. Kalau dulu enggak, kalau dulu, jangan ke gereja, belajar. Nanti aja ke gerejanya. Kalau udah ujian, apalagi kalau udah nilainya bagus boleh ke gereja. Tapi enggak. Saya lihat sekarang anak sekarang udah luar biasa. Orang tuanya dahsyat-dahsyat, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, dan juga ada yang naik kelas juga ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin, luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pengumuman. Bapak Ibu, hari Rabu tanggal 17, bagi saudara-saudara yang ingin membaca Alkitab 2 pasal setiap hari, bisa daftar ke saya. Mulai Amsal, ya, mulai Amsal kita mulai. Nah, nanti apa yang bilang, Pak saya mau daftar, datang ke saya. Kalaupun nanti usahakan hari ini ya, supaya nanti saya bisa daftar, saya masukkan di grup di hari Rabunya, supaya kita mulai dari Amsal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 2 ya. Dan nanti di akhir dari setelah itu saya akan kasih reward, saya kasih Alkitab terjemahan yang terbaru, bagi yang. Jadi saya berharap sebanyak mungkin yang ikut, supaya kita sama-sama belajar bersama Alkitab kita. Ya, Pak saya mau daftar, saya mau ikut, langsung saja ya. Nanti saya akan masukkan ke grup supaya saya bisa pantau. Dan nanti ada tim yang akan mengingatkan selalu. Yang nggak jemu-jemu, Bapak harus baca, Bapak harus ini, harus diingetin ya. Kita senang kalau kita diingetin, berarti ada perhatian ya. Diingetin terus, supaya sama-sama kita berjalan bersama dalam Tuhan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kita berdoa supaya nanti ada tim, nanti saya sedang mencari waktu untuk rapat bersama untuk hari besar bulan Desember ya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu, anak-anaknya yang sedang libur, selamat liburan, semoga liburnya menyenangkan ya. Apabila ada yang ingin, Pak anak saya mau sekolah Alkitab, saya akan buka ya. Dan liburan ini saya akan buka sekolah pelajaran Alkitab supaya liburannya menyenangkan ya. Baik, itu yang pertama. Dan kita berdoa tanggal 27 Juni nanti akan diadakan baptisan selam ya, untuk bekas kita, 2 saudara kita yang akan melakukannya, yang sedang pelajaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi, kita akan bersama-sama. Puji Tuhan, tambahan dari kami.
latihan sekolah minggu. Nah, kapan ya? Setelah ini ada latihan sekolah minggu buat perform ya. Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri. Terima kasih bagi pelayan Tuhan, for leader singer, pemusik, penerima murid, kameramen, multimedia, LCD, Tuhan Yesus berkati, penerima tamu. Kita naikkan pujian sebelum kita tutup. Kita bersyukur syukur atas firman Tuhan, penyembahan, pujian kita Tuhan terima, persembahan kita Tuhan terima. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanda kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Tuhan. Lalu kita naikkan pujian ini, naikkan syukur Tuhan hanya bagimu. Naikkan syukur padamu Yesus. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk bagi nama-Mu atas kebaktian kami. Pujian, penyembahan sudah kami naikkan, persembahan sudah kami bawa, firman Tuhan sudah kami dengar. Sekarang kami akan pulang, kami akan mempersiapkan hidup kami untuk menghadapi masalah-masalah yang kami, dan kami akan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi hidup kami. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari bersama Tuhan Yesus, setiap saat selalu ada di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Roh Kudus, namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita mengangkat tangan kita, menandakan kita memang benar-benar berserah pada Tuhan. Karena Dialah yang memberkati kita, tiada yang lain, hanya Sang Pencipta langit dan bumi. Diberkatilah kita yang mencari Allah, sehingga kita dianiaya oleh sebab melakukan firman Tuhan, karena kita yang akan punya kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, karena kita akan dihibur. Diberkatilah kita yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi ini. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman, akan kita memperolehnya. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama serukan amin. Haleluya.